Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu Guru Penggerak. Kembali lagi dengan saya Suwaibatul Islamiyah SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran, namun pendidikan dan pengajaran adalah dua hal penting yang tak terpisahkan dalam rangka memanusiakan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu bagian dari pendidikan karena pengajaran itu merupakan proses dari pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya memiliki kepercayaan bahwa murid yang pintar adalah murid yang mendapatkan nilai ujian yang tinggi tanpa melihat karakter dari murid, dan dalam pengajaran juga saya masih menggunakan metode teacher center yang dimana semua peserta didik dituntut untuk mendengarkan ceramah atau penjelasan dari guru. Sambil membuat catatan, peserta didik juga tidak diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, dan akhirnya yang terjadi ialah tidak semua peserta didik memahami apa yang saya jelaskan. Setelah saya memahami pembelajaran modul 1.1, saya baru memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pembelajaran yaitu merefleksikan perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Dan juga tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Saya menyadari seiring berjalannya waktu, zaman pun ikut berubah dan murid kita sekarang adalah generasi Z yang hidup di tengah kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, saya sebagai pendidik berupaya untuk selalu menuntun peserta didik untuk menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Karena pada diri setiap anak memiliki dua kodrat, yaitu kodrat alam yang artinya yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Sedangkan kodrat zaman yaitu berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan agar anak dapat hidup dan berkarya sesuai perkembangan zaman. Saya sebagai pendidik mulai merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Karena setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing, maka dari itu peserta didik berhak mendapatkan tuntunan. Dan yang saya lakukan saat ini yaitu saya tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga harus dapat mendampingi peserta didik mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Yang dapat saya terapkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa saya menyadari setiap peserta didik memiliki karakter ataupun keunikan masing-masing, dan juga mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya sebagai pendidik
harus mengenali karakter dari setiap peserta didik saya sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo. Saya sebagai pendidik harus memberi contoh. Dan Ingmatya Mangunkarso membangun semangat para peserta didik. Dan yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, yaitu memberi dorongan para peserta didik. Sebagai pendidik, saya berupaya menjadi panutan bagi peserta didik saya untuk mencapai kekuatan kodratnya. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpihak pada peserta didik dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya, dan saya juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media yang bervariasi serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran. Sehingga nantinya peserta didik tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga cakap secara sosial emosional. Dan tentunya juga saya sebagai pendidik harus memiliki rasa hormat dan memuliakan anak, karena tanpa disadari dari diri anak tersebut timbul rasa senang dan bahagia, sehingga pembelajaran akan mudah diserap. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak. Dan pembelajaran juga harus sesuai dengan asas Trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinuitas, yang artinya pendidikan harus berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan, dan konvergensi, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, dan yang terakhir yaitu konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Sampai di sini pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Terima kasih. Salam guru penggerak.